semua agama berhak selamat karena Allah nggak pernah memerintahkan untuk beragama, tapi berketuhanan, menyembah Allah kan. Berarti kalau mereka sembahyang 5 waktu itu termasuk ilmunya. Amal, bukan sholat tapi amal sholat. Otak atik otak. Kalau iya, seandainya orang yang melakukan sholat 5 waktu itu bisa membimbing mereka pada iman, yakin nggak akan bingung. Mengapa kita melakukan sesuatu yang tidak bisa meyakinkan kita? Puasa pun begitu. Makanya ada kalanya saya tantang, tolong carikan satu orang aja yang melakukan puasa Ramadan 30 hari jadi iman, ikhlas dalam 30 hari. Karena di situ yang dinamakan puasa itu mana sih? Puasa itu harus tidak makan, tidak minum. Nggak ada ayatnya. Mana ayatnya bahwa puasa itu dilakukan mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari? Ada enggak? Enggak ada. Makanya kita itu manusia oleh Allah, pada akhirnya di saat kita mati, kita itu dimintai cerita hidup kita. Ceritakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di saat kita mati, ditarik dari kehidupan kita, liyabluwakum, Allah akan meminta cerita hidup kita. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum, kemana kamu bawa? Ahsanu amala, yang menurut kamu paling baik. Setiap ke Allah kok melalui laku, bukan perilaku ya. Padahal Al-Quran kan perilaku, bukan laku. Setiap manusia menuju Allah kok melalui laku. Laku itu amal. Sampai mati pun gak akan pernah sampai ke Allah. Ya jalan aja, namanya laku kan jalan aja. Iya, karena nggak ke perilakunya tapi lakunya. Kenapa orang melakukan laku? Karena Al-Quran hanya dibaca dan dipikir, maknanya dipikir, nggak dicerna dalam imannya. Tidak menjadi iman tapi hanya menjadi ilmu. Timbullah laku. Dan setiap orang yang mencari pembimbing kok melalui orang yang laku, yang diceritakan pasti lakunya. Saya pernah di goa sana, oh saya ini sholatnya 5 waktu nggak pernah ninggal. Laku ya. Katanya pernah di sungai. Nah, saya pernah di sungai, saya tiap hari wiritan ini, saya tiap hari hafal membaca surat Waqiah, saya tiap hari sholat duha. Bangga dengan lakunya, tidak bangga dengan Allahnya. Yang diceritakan hanya laku, akhirnya yang mengikuti dia ya disuruh laku, disiksa semua pengikutnya. Disiksa loh. Dan yang mengikuti pembimbing yang mulai laku sampai mati ya bingung. Ada kalanya disuruh baca sholat naria 5.000, ayat kursi 5.000, istighfar, kalau nggak baca hutang. Ya akhirnya apa? Yang dicari itu lakunya, bukan Allahnya. Yang diceritakan setiap pembimbing yang mulai laku pasti yang diceritakan karomahnya, yang dipamerkan karomahnya, kehebatannya, bukan imannya. Dan disitulah timbul setiap ke Allah kok mulai laku, muncullah adigang, adigung, adiguno.
Kalau orang Jawa bilang sopo sira, siapa saya, siapa kamu. Karena apa? Melihat prestasi lakunya, nggak akan rukun loh ya, nggak akan rukun. Semua umat kalau ke Allah melalui laku nggak pernah menyatu. Karena apa? Kamu mondoknya berapa tahun? 5 tahun, saya 10 tahun. Timbul akunya apa enggak? Semua ke Allah melalui laku. Saya ini loh juara kitab. Saya ini loh, aku tinggi hati. Bila mana didatang orang, oh ya pantas saya datangi, saya orang pandai. Tertutuplah imannya. Hanya muncul ilmunya, pamer ilmunya, saking pandainya sehingga lalu membuat pendapat ngarang kitab. Al-Quran diartikan dengan otaknya, ya, ditulis, membuat hukum sendiri, membuat syariat sendiri, dan berani menjamin kalau melakukan yang dilakukan akan selamat. Padahal di Al-Quran nggak ada. Mewajibkan sesuatu yang nggak wajib, padahal Allah nggak mewajibkan. Siapa yang bertanggung jawab dengan otak mereka? Misalnya, kalau sholat tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim Fatihah, batal. Qurannya mana? Kok berani melangkai Allah? Dan yang ada di Indonesia ini hanya karena perbedaan Fatihah kita dipecah belah, diadu, nggak rukun sesama saudara. Ada yang menyatakan kalau sholat Fatihah itu nggak pakai Bismillah, langsung Alhamdulillah. Kalau ada yang bilang kalau nggak baca Bismillah batal, kalau nggak kunut gini. Yang dibuat pertengkaran orang Indonesia itu nggak ada dalam Al-Quran, perang pendapat, dan itu perangnya orang Arab dibawa ke Indonesia, kita pun terpecah belah. Yaitu karena apa? Al-Quran menjadi laku, tidak perilaku royoan, pinter, rebutan pandai. Sama dengan mereka menyembah dirinya sendiri, tidak menyembah Allah. Allah, sholat saya paling benar. Menyembah dirinya sendiri apa menyembah Allah? Sampai mati ya bingung. Dan bacaan masuk aja. Nah ini kan tidak pernah mondok. Iya. Lo justru yang nggak pernah mondok pernah. Ini kan saya bilang tadi gimana aja, saya kan nggak bisa ngaji, nggak bisa gini gitu. Terus Iya. setiap harinya nih bingung. Terus yang bulan puasa kemarin kan nggak sama mertua, nggak ngaji le. Diam ya, keton jadi dasar bingung deh, meskipun udah bisa ngaji gitu. Iya. Yang kasih nggak ada kesempatan mengaji kan ya Allah. Iya. Apa dari kecil kita itu ya orang Indonesia umumnya ya membantu orang tua macul ke sawah. Mas kan hanya pelaku takdir. Kalau Mas boleh memilih, kalau saya boleh memilih masuk ke Arab Saudi mondok di pesantren, kalau milih, tapi Allah kok yang memilihkan, mau apa? Iya, tapi saya yang bikin saya besar hati, saya lihat di YouTube itu katanya Mbak nggak usah pakai bahasa Arab, kejujuran katanya. Iya, itu yang ya, bikin saya ya memang ya itulah jujur, memang yang kasih pada kita nggak bisa baca Arab itu Allah mau apa? Maksud jujur Allah. Iya. Jadi Al-Quran yang ditulis itu tulisan manusia, bukannya